Sebelum mulai materi ini, kalian pernah terpikirkan atau pernah timbul pertanyaan? Kalian mana kali? Ada yang sekali? Depok. Kalian coba lihat semua. Di sini kita melihat orang tersebut dia melakukan suatu gerakan. Nah, gerakan tersebut kita lihat bisa terjadi secara harmonis. Tulangnya itu antara tulang dengan tulang itu bisa memungkinkan suatu gerakan seperti halnya tangan bisa diluruskan, bisa dibengkokkan, kaki bisa dilangkahkan atau bisa berdiri. Nah, itu memungkinkan karena terjadinya sistem gerak yang terjadi di dalam tubuh kita. Masih ingat kalian komponen sistem gerak apa yang mendukung tubuh kita? Seni. Ya, Kurang. atau saya bahasa Quran. Orang kasar. Orang baik. Tulang atau sendi. Oh, kenapa kita ada tulang? Kenapa ada tulang? Ada bisa menjawab nggak? Kenapa pertanyaan kita? Kalau nggak ada tulangnya, bos. Yakin masih tetap dalam kategori lemes. Jangan Nggak bisa jalan. Bayangkan kalian rumah kalau tidak ada tiang. Manusia tanpa tulang. Manusia tanpa urat. Manusia tanpa tulang. Manusia terang. Oh iya. Lo bener. Manusia tanpa kepala ada nggak, Bu? Manusia tanpa kepala kan? Manusia tanpa kepala. Mana dia? Kita itu. Enggak dong, karena kan itu terdiri dari beberapa saraf pusat kan ada di otak juga yang bersinambungan sama tulang belakang. Tapi di film-film itu manusia tanpa Oh, kepala. film apa dulu? Film gimana gitu? Ya. Nah, kalau sistem gerak terdiri dari beberapa komponen, ada tulang, otot, dan sendi. Sebelumnya kita belajar terkait tulang. Masih ingat tulang itu alat gerak apa? Masih. Kenapa alat gerak pasif? Ya, karena bisa gerak begini berarti bukan bantuan siapa? Tulang disebut alat gerak pasif. Masih ingat bentuk-bentuknya? Insya Allah. Apa bentuk-bentuknya? Tulang, bentuk tulang. Tulang hidung Siapa itu bentuknya gimana aja? lurus. Terus Tinggi iris. bentuknya ya, bukan arahnya. Oh ya. Bentuknya itu ada yang panjang, Ada yang melingkar, melingkar, ada yang di bulat. ada yang di belakang ini, belakang itu. Beraturan atau tidak beraturan? Tidak beraturan. Nah, itu betul-betul. Sekarang, nanti hal yang berkaitan dengan sistem gerak tadi tanpa tulang kita tidak akan ada bentuk, tidak akan ada struktur tubuh yang mendukung bentuk tubuh kita. Nah, perlu ada bantuan lain yang disebut dengan otot. Jadi, otot dikategorikan sebagai alat gerak aktif. Kenapa alat gerak aktif? Karena dia pergerakan karena memiliki kemampuan berkontraksi dan berrelaksasi. Coba kalian lihat orang-orang yang binaragawan yang semangat banget. Ini ada badannya yang kayak binaragawan. Aku. Ini anak. Ya aku. Anak kita suka latihan apa? Jangan apa sih? Oh, hand grip ya. Ini buat pergelaran. Pergelangan tangannya biar bokong gitu. Ya, aku kemampuannya sih jauhnya. Oh gitu. Serangan ya. Kalau di sini badannya ada yang kayak binaragawan. Nah, kalian coba lihat ya orang-orang binaragawan pada saat mengangkat kaki sangat semangat tuh, Bang. Mengangkat tangan gitu ya. Ketika tangan
Kayak sepong ibu, aja dong. SpongeBob apa coba deskripsikan otot itu bagaimana? Aja dong. Bapak naik, kita lihat mana ukurannya? Nah itu nanti yang akan kita pelajari bagaimana otot itu bisa berkontraksi, bisa berrelaksasi. Otot manusia itu terdiri dari dua kemampuannya ya. Di sini ada yang berkontraksi dan berrelaksasi. Di bagian atasnya itu ada yang disebut dengan otot bicep. Bicep, sayap. Bicep, terus ada juga tricep. Tricep. Bicep dan tricep. Ketika kita membengkokkan tangan, orang yang ahli olahraga itu binaragawan itu akan terlihat si otot bicepnya itu akan berkontraksi, akan yang tadinya lurus jadi memendek, jadi ukurannya lebih menonjol keluar gitu ya. Jadi nggak bisa ke belakang tangannya yang. Tetapi otot kemampuan dia yang kedua itu ada otot tricep yang di bagian bawah. Nah, ketika kita membengkokkan, ketika otot tricepnya itu berkontraksi, memendek dan ukurannya bertambah, otot tricep yang di bagian bawah yang tadinya mengkerut jadi memanjang. Jadi yang hanya menghasilkan ukuran yang besar itu bicep ketika berkontraksi. Tetapi ketika kita diluruskan, nah otot bicepnya yang tadinya memendek itu nantinya akan lurus, memanjang, sehingga tidak terjadi di sini lekukan otot yang terlihat besar. Tetapi ketika kalian melihat orang-orang yang badannya kurus sekali gitu ya, dia diluruskan aja tangannya di bagian bawahnya masih ada kok Bu, gitu. Bentuk si otot itu timbul. Coba kamu luruskan tangan. Wah, besar. Nah, di bagian sini diperlihatkan gitu ya. Nah, di sini itu nanti akan ada bagian yang menonjol. Disebutnya otot tricep berkontraksi, otot bicep berrelaksasi. Diharapkan untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian semua itu nantinya bisa membedakan fungsinya, strukturnya antara sendi dan otot. Bisa juga menyebutkan macam-macam gerakan dari sendi itu sendiri, serta kemampuan otot untuk melakukan atau untuk mendorong rangka itu sendiri untuk melakukan adanya pergerakan. Dan nantinya antara komponen-komponen ini saling berkoordinasi, memiliki keterkaitan untuk melakukan suatu bioproses, yaitu memungkinkan pergerakan makhluk hidup untuk bergerak. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan sendi. Kalau sendi apa? Ada yang ingat? Sendi apa ya? Pertemuan tulang-tulang. Ini tadi pertemuan tulang dengan tulang itu disebut sendi. Setelah kita mempelajari ketiga komponen ini di pertemuan sebelumnya, ada beberapa gerakan yang mendukung mampu atau tidaknya tubuh kita melakukan gerakan. Ada yang gerakannya kaku, ada yang gerakannya mati, ada juga yang gerakannya terbatas atau bisa bergerak secara bebas. Misalnya saya kasih contoh, ketika kalian sedang menendang bola, otomatis kan ketika menendang bola lutut ini diteguhkan, betul nggak ini cowok-cowok? Betul ya. Lutut ditekuk, otomatis di sini berarti ada suatu gerakan sendi. Nah, sendinya apa? Kita bisa lihat. Kalau untuk lutut, dia gerakannya itu hanya ke satu arah, nggak bisa ya? Nggak bisa sampai harus ke segala arah untuk ke sini. Nah, ketika kita membengkokkan lutut ini, ada sendi yang berperan namanya sendi eksel, sendi yang hanya bisa bergerak ke satu arah. Nah, berarti sendi apa yang berperan? Satu, jawabannya sendi eksel. Tulang apa sih yang ikut berperan kira-kira? Nah, harus kalian juga identifikasi tulang apa yang berperan pada saat kalian mau menendang bola. Berarti di sini ada tulang apa? Tulang paha, tulang paha atau femur. Bersama tulang apa dia ikut berperan? Tulang keringnya, iya. Oleh karena itu, hari ini silahkan ada tugas kalian masing-masing
Sendi apa yang berperan? Sendi apa yang berperan saat melakukan gerakan itu? Yang kedua, tulang apa juga yang ikut berkontribusi? Nah, saat itu jadinya kalian identifikasi satu-satu. Kalian tuliskan 2 gerakan aja, yang sederhana aja ya. Misalnya mau melangkah, atau mau meluruskan tangan, atau membengkokkan tangan, atau mau menggenggam sesuatu. Seperti itu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Silahkan masing-masing untuk mengerjakan, cari 2 gerakan saja, lalu identifikasi sendi apa yang terlibat, lalu tulang apa juga yang ikut berperan. Nanti setelah semuanya selesai atau nanti ketika selesai, silakan perwakilan. Sebenarnya sih perwakilan ya. Siapa aja yang mau gitu ke depan, ini titipan amanah dari Bu Sri supaya nanti ada nilai tambahan buat kalian. Jadi siapa nanti yang mau ke depan, 1 atau 3 orang untuk mempraktekkan ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Kegiatan kalau identifikasi dari segi dan barang ya. Kamu ada warna Bisa pada diam. Jadi kegiatan yang garis ini yang pertama membengkokkan lengan saat mengambil tas. Jadi kayak ngambil tas terus digendong. Ininya kan ketekuk. Ini jadi lengannya itu pakai sendi engsel. Kenapa sendi engsel? Karena sendi engsel ini hanya bisa satu arah doang, kayak ditekuk sama dilurusin doang. Ini. Terus tulangnya pakai tulang humerus yang di sini, sama tulang radius dan ulna dari sini. Terus kegiatan yang kedua menengok kanan dan ke kiri, dia kayak gini. Sendinya sendi putar karena kepala itu bisa berotasi. Tulangnya pakai tulang atlas dan aksis. Tulang atlas itu di bagian bawah tengkorak, tulang aksis itu di bagian bawah aksis. Jadi urutan kedua. Kalau tulang atlas fungsinya untuk mengangkut kepalanya ke bawah sama ke atas. Kalau tulang aksis menoleh ke kanan sama ke kiri. Kalau udah ada yang tampil, kita kasih apresiasinya gitu ya. Kasih apresiasinya tentang nanti. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Gitu ya. Saya lagi 1, 2, 3 kasih apresiasi buat Tio. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Sebagai penutup, mungkin tadi saya sudah sampaikan
sis. A-nya apa? Amfiatrosis. D-nya diatrosis. Nah, macam-macam sendi itu terbagi ke dalam 3 bagian. Keren. Kita bisa singkat set. Ada sinartrosis, ada amfiatrosis, ada yang disebut dengan diatrosis. Kalau sinartrosis itu disebutnya juga sendi mati. Sendi yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Lalu yang kedua ada amfiatrosis. Ini gerakannya cenderung kaku atau pergerakannya terbatas. Kalau diatrosis ini pergerakannya secara bebas, secara leluasa. Makanya ada beberapa sendi yang telah tadi kalian sebutkan yang memungkinkan adanya gerakan. Tadi apa saja sendinya? Sendi engsel, sendi apa lagi? Perut, terus sendirian tuh. Terus apa ya? Ya apa? Engsel, perut, ada sendi geser, ada sendi Pelukas, lingkar. banyak macam-macam dari diatrosis ini yang memungkinkan kita untuk bergerak. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya ingin ada satu orang yang menyampaikan dulu kesimpulan berdasarkan apa yang telah diketahui dan dipelajari pada hari ini. Kita sedikit dulu ya. Apa yang bisa kamu simpulkan? Dari materi ini kita belajar bahwa pergerakan itu otot dapat memanfaatkan seperti mengaktifkan otot dan Terus, ya. Bukan gigi. Bisa mengetahui apa jenis-jenis otot. Ya ada banyak kan, ada dalam otot, terus fungsinya keadaan yang bergeraknya apa. Fungsi rangka apa? Rangka tulang. tulang. Fungsi tulang itu buat misalnya kayak kita pegel nih. Apa sih kita pakai Nyambung. Bentar. Oh, berarti kalau kamu pegel dari pijat tulang ya? Supaya empuk. Bisa apa? Ya, supaya bisa apa sama? Bergerak. Ini lurus. Nah, Ini jadi gak terus kita air. jadi gak oleng-oleng lah. Oleh bos, lanjut. Fungsi dari otot apa? Buat menggerakkan tulang. Sebagai alat gerak apa? Alat gerak aktif. Sip. Oke, silakan kembali tepuk tangannya. Hasilnya. Kasih ulang ya. Kasih we. Kasih o. Kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.